Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam WH Podcast pada kali ini. Teman-teman sekalian, besok kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Di Indonesia disebut Hakordia, setiap tanggal 9 Desember. Tahun ini juga akan diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai sebuah cara untuk terus mengkampanyekan kita hidup penuh integritas dan memerangi korupsi di tempat kita berada. Nah, berkenaan dengan hal tersebut telah hadir bersama-sama kita Bapak Dr. Haji Wahidin Halim. Beliau adalah tokoh masyarakat Banten sekaligus juga birokrat yang sudah berpengalaman 2 periode di Wali Kota Tangerang dan juga Gubernur Banten periode 2017 hingga 2022. Assalamualaikum Pak WH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di podcast WH kali ini mohon izin saya menjadi host untuk program kali ini. Nah, berkenaan dengan tersebut, para pemirsa sekalian, kita ingin tahu nih bagaimana Bapak WH dalam perjalanan karirnya yang panjang sekali dari kepala desa hingga jadi gubernur, dan sampai detik ini alhamdulillah beliau tidak pernah berkaitan dengan tersangkut kasus korupsi. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana Bapak memaknai Hari Korupsi Sedunia khususnya pada tahun ini, tahun 2022. Silakan Pak. Biasanya kalau ada hari satu peristiwa ataupun hari yang bersejarah ataupun hari deklarasi, orang kerap kali menyatakan selamat. Seperti Hari Guru, selamat Hari Guru. Tapi buat saya adalah, walaupun sekarang adalah tanggal 9 Desember yang merupakan Hari Korupsi, saya tidak nyatakan selamat, tapi saya mengapresiasi terhadap keberhasilan aparat penegak hukum, dan juga saya mau mengkritik bahwa apa yang dilakukan sejak deklarasi, termasuk undang-undang, bahwa kegiatan atau aktivitas korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena memang tidak sekedar fakta integritas, tapi juga ini adalah bagian dari keyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga tidak cukup. Karena korupsi menurut saya sudah berurat akar. Sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan. Termasuk di dalamnya juga ada kesan bahwa ini bukan hal yang haram. Karena menyangkut pribadi masing-masing, cara memandang atau mindsetnya juga berbeda-beda. Pengalaman saya dari kepala desa sampai gubernur sepanjang 42 tahun lebih, saya merasakan bahwa gak gampang itu memberantas korupsi, apalagi meniadakan. Karena Cina saja yang dengan hukumannya berat, dengan hukuman mati, masih saja ada suap menyuap, sogok menyogok, termasuk juga yang lainnya, gratifikasi. Ini oleh sebagian pegawai, sebagai pejabat, sebagai orang-orang dianggap sesuatu yang wajar-wajar, biasa-biasa saja. Belum lagi memang persoalan sistem pelayanan
dan melebar juga kepada soal kesejahteraan. Tapi persoalan kesejahteraan gue tidak, satu-satunya sebagai cara, karena ada juga yang kesehatannya udah cukup bagus, tinggi, tapi dia masih mau korupsi. Kita coba batasi ruang geraknya. Kata orang, pencuri biasanya ada kesempatan. Tapi memang karena watak dan karakternya, syahwatnya ingin memperkaya diri dan juga ingin puas, dan juga yang koruptor menjadi, kalau bisa korupsi kaya dari koruptor, kaya dari korupsi itu juga dianggap naik status simbolnya. Di samping juga hukumannya juga tidak membuat dia jerak, termasuk juga masyarakat yang permisif, masyarakat yang cuek atau masa bodoh sebagaimana yang saya survei. Dan ada masyarakat tertentu atau daerah tertentu yang kalau kita teriak anti korupsi dia nggak respon. Kalau kita survei buat dia nggak ada urusan seorang calon mau korupsi atau enggak, tapi yang penting kebutuhan pragmatis, duit. Ini sebetulnya menurut saya memang korupsi semakin merajalela, terus kualitasnya juga semakin bagus, dan betul-betul memanfaatkan apapun pendekatan pelayanan yang dilakukan. Karena memang watak dan otak serta syahwat juga memang. Saya berusaha memang dari dulu, minimal diri saya sendiri, karena saya diajarkan oleh orang tua saya untuk hidup sederhana dan punya moralitas, serta tidak boleh makan duit orang lain, apalagi duit negara. Itu ditanamkan betul oleh orang tua saya sebagai guru memang. Jadi sampai hari ini insya Allah saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Termasuk kemarin ketika saya lepas gubernur, saya kembalikan mobil itu. Dan juga banyak hal lain yang saya ingat saya jauh dari itu. Termasuk waktu kepala desa saya tidak pernah terlibat dalam jual tanah negara, termasuk dalamnya jual tanah masyarakat, bohongi masyarakat. Itu memang karena saya di prinsip ini, saya kira prinsip sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, tidak boleh membohongi, termasuk di dalamnya adalah merampas hak-hak orang lain atas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, berikutnya adalah bahwa pemerintah sudah semakin baik sebetulnya. Jadi penyakit yang kita kenal extraordinary ini memang sudah ada yang menangani. Lembaga-lembaga sampai memberikan ruang yang begitu bebas, begitu kepada KPK, mengaktifkan kembali peran-peran APH dan sebagainya. Namun ternyata para penegak hukum ini belum secara kritis menegakkan hukum karena masih terjadi kerancuan di dalam praktek. Nah, kalau lihat dari perkembangan seperti ini ya agak pesimis bahwa korupsi bisa katakanlah dimatikan atau bisa dihentikan. Karena pergantian generasi ini juga sangat memungkinkan bahwa terutama di kalangan birokrat, begitu dia masuk pegawai dan ada peluang, lalu dimanfaatkan peluang itu. Apalagi dengan kehidupan modern seperti sekarang ini, kehidupan di mana memang menuntut pada seorang untuk mencukupi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan primer sekunder, tapi kebutuhan lainnya yang saya kira ini juga menjadi persoalan tersendiri. Nah, oleh karena itu di hari ini harus kita berkontemplasi, merenung ulang. Semuanya, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga para birokrat, termasuk masyarakat. Bahwasanya ada yang salah di dalam praktek kehidupan kita.
termasuk juga birokrasi. Saya sering bilang bahwa kalau ada orang yang makan hak orang lain, termasuk juga hak negara, milik negara, ini memang dia tidak serta-merta dihukum pada saat dia, tapi dia akan satu saat pada gilirannya. Banyak pengalaman teman-teman saya yang dulunya pesta pora, mewah-mewah, termasuk juga menggunakan uang negara seenaknya karena waktu itu belum ada KPK. Tapi di ujung kehidupannya, setelah pensiun, ya sangat mengenaskan, dan saya prihatin bahwa harta yang dikorupsi hilang habis semuanya. Karena korupsi diambil untuk upaya-upaya, termasuk juga untuk kegiatan rumah tangga dan sebagainya. Dia akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakini bahwa balasan itu, karma itu tetap ada walaupun dia lolos dari jeratan kasus korupsi, dalam pengertian dia tidak akan hukuman, tapi dia di dunia juga akan merasakan. Nah, berangkat dari realitas seperti itu, saya memang selalu hati-hati bahwa hukuman tidak hanya di pidana kurungan badan, tidak hanya menunggu di neraka, tapi juga di dunia juga dia akan mendapatkan hukuman. Ya, contoh-contoh yang sekarang kelihatan di depan mata kita, kasat mata, saya kira masyarakat sudah paham bahwa ternyata memang ketika kita melakukan korupsi, tidak hanya hukuman badan, tapi juga mental, tapi juga prestise, nama baik dan sebagainya yang dirasakan bukan hanya oleh yang bersangkutan, tapi juga keluarga yang bersangkutan. Ini yang harusnya harus menjadi kehati-hatian kita, dan tentunya kita, kemampuan kita mengendalikan emosi dan syahwat agar kita tidak terjebak pada jurang kehancuran nantinya, termasuk juga tidak ada keinginan untuk menguasai hak-hak orang banyak, termasuk negara. Saya kira itu yang harus menjadi renungan kita bersama, bahwa di hari anti korupsi ini memang semangat anti korupsi paling tidak sekedar slogan, simbol-simbol, spanduk dan lain sebagainya, tapi juga harus mengendap di dalam pribadi kita masing-masing, sehingga kita semuanya semangat anti korupsi tidak hanya kepada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Gini Pak WH, Bapak dikenal sebagai pemimpin yang komitmen menjaga nilai-nilai integritas dan juga menjalankan pemerintahan yang bersih, khususnya di pemerintahan Provinsi Banten yang sejak awal berdiri tahun 2000-an, kemudian berganti gubernur, tetapi baru di bawah kepemimpinan Bapak, Provinsi Banten mendapatkan penghargaan pencegahan korupsi dari KPK. Tapi Pak, itu kan sebagai ikhtiar dari sisi pemerintahan ya. Tapi yang Bapak sampaikan tadi kan terkait dengan mindset juga nih, mindset masyarakat yang permisif, kemudian juga tanda kutip ya, terkait dengan kualitas keimanan juga nih kepada hari akhir dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyikapi seperti itu bagaimana Pak agar ke depan bisa lebih baik lagi Pak kualitas anti korupsi di masyarakat kita? Sebenarnya masyarakat juga tidak bisa kita persalahkan, karena mereka juga mungkin udah apatis, jenuh, sehingga mereka juga tidak punya komitmen, tidak punya kemampuan lagi untuk mengkritisi. Karena yang namanya simpang siur, sogok, suap penyuap dan sebagainya, termasuk hukum yang tajam pada orang tertentu atau ke bawah dan tumpul di atas, ya seperti Harun Masiku yang udah jelas korupsi sampai sekarang kan tidak jelas juntrungannya. Dan ini yang membuat masyarakat juga kehilangan harapannya bahwa korupsi masih bisa ditegakkan. Oleh itu waktu saya jadi gubernur memang saya sempat teriak-teriak di depan masyarakat, ayo kita lawan korupsi, dan masyarakat apatis, diam saja, karena mereka pikir ya buat apa. Nah, ini harus kita sadari bahwa memang apa yang
dilakukan selama ini tidak atau belum memuaskan masyarakat. Masyarakat belum percaya bahwa kita ini akan punya kemauan dan kemampuan untuk menegakkan hukum dan semangat anti korupsi. Selanjutnya bahwa komunitas birokrat itu yang sebenarnya pelaku utama. Masyarakat kan sebenarnya yang dilayani. Masyarakat itu kan yang memiliki kedaulatan rakyat yang memberikan mandat kepada aparatur untuk melaksanakan ini dengan amanah, dengan baik, karena apa yang dikelola oleh aparatur ini kan untuk masyarakat, sehingga harusnya apa yang dilakukan masyarakat berharap bahwa dengan kepemimpinan, dengan kerja-kerja birokrat itu akan memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pada waktu saya masuk jadi gubernur, saya bilang bahwa tekanan saya, stressing saya kepada aparatur, mindset bahwa untuk cepat percaya diri, mindset untuk melakukan penyimpangan dan sebagainya, ini memang menjadi perhatian saya, termasuk juga mentalitas dan mindset untuk korupsi. Karena memang di sana cukup marak. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat atas, tapi juga ke bawah. Elit politik yang ada di Banten itu relatif memang pernah atau masih punya sahabat untuk korupsi. Hampir semua lembaga. Tidak hanya birokrat, dari sipil saja, aparat penegak hukum juga. Kalau saya ingin katakan terbuka, ada. Jadi kue pembangunan itu memang dikerubui seperti jadi bancakan. Dan itu fakta. Oleh itu yang saya lakukan adalah bagaimana memperkuat basis birokrat. Untuk saya rubah, dan resolusi saya pada waktu itu adalah bagaimana merubah mindset birokrat. Dan ini sangat menentukan. Tapi lain pihak saya naikkan karena itu punya kesejahteraan. Saya ingin mendapatkan jawaban apakah dengan kenaikan kesejahteraan membuat mereka tidak korupsi. Dan itu sebuah tesis atau sebuah asumsi yang saya coba naikkan tunjangan kinerjanya. Tapi dari hasil perjalanan selama ini memang cukup bisa menekan. Korupsi masih ada tapi cukup. Lalu saya buat sistem untuk tidak memberikan peluang kepada birokrat dengan memperketat pengawasan, monitoring, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana mempercepat pelayanan secara transparan dan terbuka. Dengan di asistensi KPK, lalu kita buatkan satu pendekatan secara sistem. Di antaranya adalah bagaimana kita membuat satu agenda action plan yang berikan terhadap beberapa ruang-ruang yang selama ini dijadikan sebagai ruang terbuka bagi koruptor, pelayanan-pelayanan yang dijadikan sebagai tempat koruptor, kita mulai persempit ruang geraknya. Semangat gerakan upaya pencegahan korupsi ini tidak hanya kita melakukan pencegahan dengan pembinaan, juga perbaikan terhadap kualitas pelayanan, dan di dalamnya juga adalah bagaimana merubah mindset birokrat dan menaikkan tunjangan mereka, salah satunya itu upaya itu. Dan kita juga memperbaiki administrasi, masuk pertanggungjawaban
termasuk memformulasikan kembali soal tugas dan tanggung jawab kepala dinas dan aparat di bawahnya. Kita fungsikan betul inspektorat sebagai lembaga fungsional pengawas dengan kita gelontorkan dana yang cukup untuk operasional mereka. Dan banyak hal lagi yang kita lakukan karena pengalaman saya di kota Tangerang, sehingga selama 20 tahun Banten selalu terkebelakang dan tidak pernah mendapatkan pemeriksaan atau WTP dengan wajar. Tapi lebih pada disclaimer, jadi hitungan-hitungan ataupun pelaksanaan anggaran saya buat sedemikian rupa sehingga kali pertama Banten mendapatkan pernyataan hasil audit dari BPK wajar tanpa pengecualian. Setelah itu kita dengan asistensi dari BPK kita mendapatkan penghargaan 2 besar sebagai Provinsi Anti Korupsi, dan itu berturut saya dapatkan selama 5 tahun saya menjabat. Mungkin ini bukan satu capaian yang harus dibanggakan, karena walaupun sudah dapat WTP, korupsi ada aja di mana-mana juga begitu. Tapi yang saya lakukan itu minimal saya sudah bisa mensosialisasikan kepada publik, khususnya kepada aparat pegawai, dengan bekerja dengan baik sesuai dengan sistem, dan kita merubah mindsetnya. Alhamdulillah. Jadi tidak sekedar penghargaan secara administratif, tapi juga kita dapatkan aparatur yang bekerja keras dan tentunya aparatur yang jujur, bersih, transparan, dan juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Sehingga kita juga baik dari penghargaan dari sisi pelayanan, penghargaan dari sisi inovasi dan sebagainya. Tapi yang menjadi ukuran kita sekarang secara fisik kan kelihatan bahwa kerja keras ini, kemampuan melakukan pembinaan kepada kepala dinas, bahwa kita berhasil membangun jalan, kita juga membangun stadion, kita membangun jembatan lama, jembatan dan sebagainya. Dan ini semua juga memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat sebagai fasilitas. Saya nggak tahu kenapa 20 tahun Banten merdeka, pasti di Jawa Barat, tapi saya lihat tidak ada hal yang ditinggalkan atau diwariskan kepada masyarakat. Saya kira kalau kita bicara tentang ini, ini memang letaknya kepada kemampuan manajerial, leadership pada pribadi atau pemimpin itu sendiri. Itu pun gak gampang, karena handicap dan halangan masih ada, karena mungkin di tingkat eselon 2, 3, 4 bisa, tapi di bawahnya. Dan itu yang saya rasakan, yang memang harus dikontrol. Kalau tidak, penyakit itu kan mengulang. Sebagaimana sering saya ibaratkan seperti kudis, makin digaruk makin gatel, dan gatel itu akan pindah kemana-mana kalau kita tidak lakukan upaya-upaya pemberantasan, pembinaan secara terus-menerus. Oleh itu saya berharap bahwa tanpa kita serukan bahwa sudah harus muncul pribadi-pribadi yang memiliki integritas, yang siap melawan korupsi. Bukan pada orang lain, tapi paling tidak pada dirinya. Makanya fakta integritas itu kan sebetulnya sudah cukup jauh pemerintah. KPK sudah cukup bagus menawarkan satu konsep. Itu kan sudah masuk kepada mental, pada mentalitas atau suasana batin dari pribadi-pribadi itu.
kalau semuanya menyatakan bahwa saya anti korupsi, saya kira harus mulai dari dalam dirinya sendiri. Dan kalau semuanya sudah menyatakan itu, harapan-harapan ke depan bahwa korupsi bisa berkurang, saya kira menjadi sebuah keniscayaan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak WH. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa pandangan Bapak Haji Wahidin Halim tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan apabila, kalau boleh saya simpulkan, tadi ada beberapa hal jadi catatan. Yang pertama terkait dengan mindset masyarakat, kemudian yang kedua sistem yang dibangun oleh Pak WH, dan terakhir adalah faktor kepemimpinan. Artinya di sini leadership Pak WH tadi sampaikan bermula dari diri sendiri dulu, kemudian membuat aparat birokrat yang menjadi role model, menjadi contoh bagaimana memerangi korupsi. Saya kira ini menjadi harapan besar teman-teman sekalian, bahwa apabila sebuah lembaga, sebuah daerah dipimpin oleh orang yang memiliki karakter yang kuat, berani dan tegas, maka insya Allah tadi disampaikan akan lebih mudah untuk akan mengelola lembaga atau daerah tersebut dengan lebih baik lagi. Kita berharap Banten ke depan lebih baik lagi. Saya kira demikian untuk podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.